Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Terdapat 5 asas perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat. Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya. Yang kedua, asas keadilan, yaitu dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen. Yang ketiga, asas keseimbangan. Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Yang keempat adalah asas keamanan dan keselamatan konsumen. Ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang. Dan yang terakhir kelima adalah asas kepastian hukum. Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 terdapat hak dan kewajiban konsumen, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan mesoterapi itu untuk apa ya? Nah, untuk yang mesoterapi ini untuk mesoterapi nanti fungsinya dia untuk mencerahkan. Kemudian untuk anti aging juga bisa, mengurangi flek, kemudian untuk mengeringan jerawat dan mengurangi jerawat, untuk melembabkan juga. Selanjutnya adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Nah, untuk produknya ini edisinya masih lama ya Mbak, masih 2026. Kemudian masing-masing juga ini masih tersegel. Ini juga masih lama ya Mbak, 2026 masih segel juga. Kemudian yang ini juga masih 2026 masih segel juga. Untuk yang finalnya sama, ini 2025 masih segel. Dan selanjutnya 2026 masih segel. Selanjutnya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Untuk berikutnya nanti ditunggu dulu di kursi. Terima kasih sebelumnya. Selain terdapat hak dalam konsumen juga memiliki kewajiban diantaranya membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Contoh bentuk perlindungan konsumen yang ada di klinik Keisha Skin Aesthetic Center adalah ada kebijakan privasi, yaitu kebijakan privasi yang jelas yang menjelaskan bagaimana
mereka mengumpulkan, menggunakan, dan melindungi data pribadi konsumen. Yang kedua adalah persetujuan, yaitu sebelum melakukan prosedur atau menggunakan produk apapun, klinik Kesha Skin memperoleh persetujuan dari konsumen, termasuk memberikan informasi tentang prosedur atau produk, termasuk resiko dan manfaat. Selanjutnya adalah persetujuan untuk pengambilan gambar, yaitu jika klinik Kesha Skin mengambil gambar konsumen, maka mereka harus memperoleh persetujuan dari konsumen sebelum mengambil gambar tersebut. Ini termasuk memberikan informasi tentang bagaimana gambar akan digunakan dan bagaimana mereka akan dijaga, dan meminta konsumen untuk memberikan persetujuan. Selanjutnya adalah persetujuan untuk penggunaan gambar, yaitu jika klinik Kesha Skin menggunakan gambar konsumen untuk tujuan pemasaran atau iklan, maka mereka harus memperoleh persetujuan dari konsumen sebelum menggunakan gambar tersebut. Ini termasuk memberikan informasi tentang bagaimana gambar akan digunakan dan bagaimana mereka akan dijaga, dan meminta konsumen untuk memberikan persetujuan.